Oke, kita buka dulu dari yang juara-juara di Spanyol. Mau jelek mau apa, kalau lo bisa manfaatin itu ya lo tetap layak jadi juara gitu loh. Kan nggak mudah untuk manfaatkan situasi di mana tim-tim lagi tampil jelek tapi lu justru bisa manfaatin situasi itu gitu. Kalau Barcelona, gue sih lebih menyoroti selain memang brilian ya. Kalau kita bicara Hansi Flick, ini trofi kedua beruntun dia, udah 5 trofi yang dia ciptakan atau dia dapatkan di Barcelona. Tapi Madrid yang gue sayangkan kan di awal musim kan sebetulnya rame tuh ya antara Madrid sama Barcelona. Di momen El Clasico, begitu Madrid menang, gue bilang ini kan bakal seru karena mungkin untuk kali pertama lagi hasil dari El Clasico tuh bisa mempengaruhi La Liga gitu kan. Karena selebihnya lawan tim-tim yang lain tuh mereka mulus kan. Sementara ketika penentuannya adalah di El Clasico, itu kan terjadi di era Mourinho, di era Pep Guardiola seperti itu, bersaing ketat tapi faktor El Clasico-nya itu betul-betul menentukan gitu. Tapi ketika ada pergantian di situ, pergantian pelatih di posisi Madrid, di mana Madrid sebetulnya sempat unggul 5 poin atas Barcelona, dan itu menurut gue itu menjadi momentum yang akhirnya nge-shift itu menjadi murni ke arah Barcelona gitu kan. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Barcelona. Gitu. Balik kalau dari laga semalam ya kelihatan ya Barcelona walaupun tanpa Yamal tetap aja menjadi tim yang sulit untuk ditaklukkan karena memang mesin yang diciptakan oleh Flick dari awal musim sampai sekarang betul-betul berjalan dengan mulus ya, dengan segala macam problem yang dihadapi, terutama faktor cedera, tapi berhasil diatasi dan akhirnya mereka menjadi juara. Dan gue rasa emang ini layak didapatkan karena Barcelona yang emang tampil konsisten ya. Madridnya apa ya, self imploding ya, dengan kondisi di belakang layarnya di locker room nggak sama sekali positif, dengan player power yang lebih besar ini mengganggu luar biasa untuk Real yang tadi sempat unggul 5 poin bahkan di papan klasemen. Dan bahkan kalau Xabi Alonso tetap stay mungkin saja Real makin berantem di internal gitu kan sama Vini. Real mungkin bisa, oh ya itu juga kan? Jadi masalah kan. Tapi kalau Xabi Alonso tetap menjadi pelatih kepala, bukan tidak mungkin Real bisa menjadi yang terbaik juga di La Liga gitu kan. Tapi memang satu langkah yang diambil dan terbukti dengan masuknya Arbeloa tidak banyak menolong karena ego di locker room ini terlalu kacau, dan terbukti dengan keributan yang terjadi dengan Valverde, dengan Tchouaméni, dan banyak masalah dengan Rudiger juga. Ini membuat sama sekali nggak nolong dan membuat situasi di tim nggak sehat, dan outcome-nya ya dimanfaatkan oleh Barcelona dengan sangat baik. Mereka mampu untuk tancap gas di second half of the season dan mampu untuk bisa menghempaskan lawan-lawan mereka dan akhirnya menjadi juara back to back yang merupakan prestasi yang luar biasa buat Flick dan juga buat Barca. Apalagi Hansi Flick dalam suasana yang berduka tapi masih tetap ada di lapangan untuk mendampingi tim, juga satu apresiasi luar biasa untuk Flick. Hansi Flick menunjukkan dia nggak cuma menjadi pelatih. Ini adalah bukti saat manajemen, pemain, pelatih ada di satu poros yang sama. Dan ini benar-benar kayak pelatih itu menunjukkan kepada player dan juga manajemen, mengatakan bahwa ini blueprintnya, ke arah sinilah kapal ini harus berjalan, dan semua ada di belakangnya. Benar-benar yang tanpa banyak masalah di balik itu. Apakah ini menjadi musim yang mudah bagi Barcelona, bagi Hansi Flick? Enggak juga. Kita lihat di El Clasico pertama 26 Oktober kemarin, jaraknya berapa? 5 poin. Madrid unggul 5 poin. Nggak mudah tuh, karena Madrid secara squad dianggap lebih sehat dibandingkan Barcelona. Barcelona banyaknya pemain muda. Pemain muda yang belum tahu nih caranya gimana memanfaatkan ini semua. Sementara Hansi Flick, dia tetap tenang. Tadi lu bilang banyak celah ini itu. Kenapa banyak celah? Karena satu, pemain terlalu muda. Kedua, Hansi Flick dia berusaha menunjukkan bahwa ini karakter Barcelona. Apapun lawannya, apapun serangannya, DNA-nya begini, bahwa kita akan bermain untuk mengawali dengan ngepres lebih tinggi, bermain dengan ngegas duluan, bukan coba baca-baca duluan, bermain aman ini itu. Enggak, itu Barcelonanya Hansi Flick. Itulah pada akhirnya pemain muda ini ngerasa kayak di-trigger. Dan kemarin juga di interview post-match, Marcus Rashford sama Ferran Torres bilang bahwa ya emang kita diisi sama pemain muda, tapi saat lu lihat mereka bermain di atas lapangan, lu yang lihat mereka seperti pemain muda, pemain yang punya pengalaman. Tetap, gitu. Ini lagi-lagi yang pengen gue puji adalah Hansi Flick-nya, Barcelonanya, fansnya, itu yang pengen gue puji. Kenapa? Karena tidak mudah ya Ji, untuk lu bisa memenangkan ruang ganti gitu. Tapi ya akhirnya yang gue sayangkan sekali, akhirnya itu harus berbalik dan mereka memilih penggantinya yang salah juga menurut gue. Jauh banget lo. Oke, lo ada bagian dari tim juara lo gitu, lo ada di
pemain yang dianggap punya DNA-nya Real Madrid gitu kan, dan juga selalu bisa berada di posisi terdepan untuk bisa menangkal segala macam krisis gitu. Tapi lu nggak punya kemampuan yang cukup gitu loh untuk melakukan itu gitu. Jadi ya sayang banget gitu loh sampai terjadi momentum ini. Tapi ya balik lagi, kalau Flick nggak bisa manfaatin itu, sama aja bohong gitu kan. Tapi Flick bisa manfaatin itu. Manfaatin banget Mas. 14 poin bedanya di puncak klasemen sekarang. Ini yang harus dijawab oleh Hansi Flick, terutama di kontinental ya. Kalau kita bicara Liga, ini pelatih yang nggak pernah gagal menjuarai Liga. Bersama Munchen selalu juara Liga gitu. Tapi di kompetisi kontinentalnya kan sekali doang gitu ya. Sementara di Barcelona dia juga 2 kali berturut-turut mulus lah ya kalau kita bicara kompetisi domestik gitu. Cuman something yang harus dia sangat matangkan tentunya ya tadi dari sistem. Iya, Barcelona mau bermain seperti ini, gue pengen Barcelona tampil seperti ini. Cuman kalau dihadapkan pada tim-tim yang tahu cara untuk menaklukkan itu, terutama di kompetisi Eropa. Nah ini yang dia sering keteteran gitu. Jadi banyak banget lubang-lubang yang masih harus diadres oleh Hansi Flick. Secara itu gue belum puas kalau gue ngelihat. Ini kan dari musim lalu kita selalu bicarakan high defense line, which is nggak masalah kalau lo punya pemain yang bisa menahan structure itu gitu kan. Barcelona di era Pep juga gitu kok, setengah lapangan. Cuman kan dia punya Puyol, dia punya Pique, dia punya Busquets yang bisa nyaring itu duluan gitu loh kan. Sementara di musim ini dan di musim lalu dia nggak punya pemain-pemain yang cukup terbatas untuk banget. Iya, untuk melakukan itu gitu. Jadi ya gue in a way masih menantikan gelar tentunya di Mas, sorry gue potong, gue klarifikasi. Sama Hansinya mah puas. Cuman sama manajemen datengin pemain yang belum puas. Karena kalau Hansi dapat pemain yang lebih oke, karena nggak bisa juga dari sisi finance kan mereka nggak bisa datengin pemain. Berarti harusnya puas dong Mas dengan pemain sebatas ini bisa kayak begini. Cuma ya itu kan permainan naif dia. Kalau dia udah tahu posisi pemain dia terbatas, kan dia bisa nggak memaksakan itu. Nah dia kan tetap memaksa itu. Satu misi ngebentuk Rashford menjadi orang yang baru. Iya dong. Bisa manfaatin itulah seenggaknya. Jadi pemain yang terbuang dan bisa dia manfaatin. Nah itu dia dari Barcelona yang resmi bikin Madrid puasa 2 kali atau 2 musim beruntun. Tapi kita akan